Iya, pemirsa masih bersama kami di Ada Berita Petang dan masih membahas terkait rumah DP 0% akan dibangun, dan sudah bersama saya di studio ada Bapak Antoni Leong selaku mantan tim Anis Sandi. Selamat malam Pak, selamat datang di Cek TV. Dan juga ada Bapak Bima Yudhistira selaku pengamat ekonomi. Selamat malam, selamat datang di Cek TV. Ya. Saya ke Pak Antoni dulu nih. Pak Antoni, ini seperti apa sih sebenarnya realisasi dengan rumah DP 0% yang akan dibangun ini? Intinya ke depan pemerintah Anis Sandi itu lebih kepada keberpihakan pada masyarakat. Soal solusi kita pikirkan bersama, soal bagaimana realisasinya kita konkretkan. Baru dipikirkan begitu Pak? Artinya itu gagasan besar yang sudah ada sejak dalam janji kampanye. Kenapa kita sebut janji kampanye, janji kerja bukan program kerja. Artinya janji ya harus kita eksekusi. Kita sudah identifikasi lahan yang bisa pembiayaan DP 0, kami sudah koordinasi dengan swasta dan pihak BUMD seperti Jakpro, Saranajaya, Pasar Jaya juga kita sudah koordinasi. Artinya ini ke depan Mas Anies dan Bang Sandi prinsipnya itu sinergi dan kolaborasi. Swasta hari ini sudah beberapa yang confirm begitu ada gagasan besar ini aja sudah dari pihak swasta sudah menyediakan lahan dan mempersiapkan pembiayaannya. Artinya ketika ada keberpihakan inilah solusi bersama untuk masyarakat. Kayak sekarang generasi milenial seperti kita, seperti saya yakin Bang Bima, saya dan teman-teman lain juga ke depan kan mimpinya ingin memiliki rumah. Tapi bagaimana caranya? Nah, ini bukan soal rumah tapak atau vertikal dulu. Yang penting bagaimana kita ke depan bukan hanya bisa menyewa dan menyewa rumah. Artinya ini ke depan solusi yang konkret dari Anis Sandi. Bagaimana kita bisa lahirkan solusi terbaik untuk seluruh masyarakat DKI Jakarta. Oke, kalau Pak Bima sendiri melihatnya dengan yang disebutkan tadi begitu oleh Pak Antoni, seperti apa? Yang pertama jelas secara konsep semua lapisan masyarakat pasti akan mendukung yang namanya DP 0 rupiah atau DP 0% ya. Secara konsep sudah bagus, tetapi kan kita sekarang janji itu harus direalisasikan dalam bentuk yang teknis ya. Dan kalau kita lihat sekarang kan ada terjadi perubahan ya. Dulu katanya rumah ini digunakan untuk masyarakat berpenghasilan yang rendah gitu ya, tapi sekarang katanya minimum 7 juta. 7 juta sampai 10 juta gajinya begitu. Itu per keluarga ataupun per orang. Tetap saja itu di atas upah minimum. Artinya sasarannya jadi kelas menengah. Dan kemudian skemanya, apakah skemanya itu ditanggung dulu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, itu juga masih belum clear. Dan berapa jaminannya, kemudian bank mana yang ditunjuk, itu juga belum clear. Jadi di sini kita lihat memang secara teknikal masih ada problem yang saya kira dalam jangka pendek masih akan sulit untuk direalisasikan. Begitu. Pak Antoni, kalau masyarakat mempertanyakan ini hal yang umum saja begitu kan dari teknik dan sebagainya mungkin akan diketahui ketika kita sudah benar-benar lihat. Nah, untuk yang realisasi, bukan realisasi sih, seperti apa sih yang harusnya masyarakat aware itu, tahu kalau ingin memiliki rumah 0% begitu? 0%. Ke depan ya bentar lagi ini juga akan di launching. Janji-janji kerja 23 janji kerja Anis Sandi bertahap akan kita eksekusi dengan baik. Kayak seperti yang kemarin yang heboh Alexis sudah kita eksekusi. Banyak ke depan, makanya kita juga tagih pada masyarakat untuk terus kritis ya. Kritis dalam artian memberikan pemikiran dan menagih janji kerja Anis Sandi. Artinya yang sekarang dalam waktu dekat ini kita sudah komunikasi dengan pihak swasta dan mereka confirm untuk mereka yakin bisa membantu pembiayaannya. Dan bahkan kalau pengusaha-pengusaha properti ada yang memang ikhlas dalam artian memberikan kontribusi untuk masyarakat. Gimana mereka sampai ada yang bilang gini, kita rela tidak untung, yang penting bagaimana kita bisa merealisasikan masyarakat menengah ke bawah itu bisa memiliki rumah. Sampai begitu. Artinya ini gagasan yang besar yang bisa diikuti oleh semua pihak. Tapi dengan penghasilan di atas 7 juta kan bukan kelas menengah yang sudah disebutkan tadi ya, mungkin, kelas menengah yang mungkin sudah sekelas supervisor ke atas begitu Pak. Ya, salah satu itu memang 7 juta tapi kita lagi pikirin juga bagaimana yang di bawah 7 juta juga bisa gitu. Bagaimana di bawah 7 juta juga bisa mendapat skema pembiayaan ini, karena kalau kita bicara dengan swasta B2B itu lebih mudah kita eksekusi karena kita tidak ada menyangkut APBD, kita tidak ada
pembiayaan dari pemerintah. Artinya ini murni pure dari swastanya yang bisa luncurin pembiayaan. Nah, tapi ini lagi kita pikirkan bagaimana solusi dan regulasi ini win-win solution. Artinya BI kemarin beberapa hari yang lalu juga ada ikut dalam rapat koordinasi ini, mereka sudah menyetujui. Sudah menyetujui begitu ya. Dengan sinyal positifnya udah ada. Rumah DP 0%. Kalau Pak Bima sendiri melihatnya dengan ada sinyal positif dari BI, dari segi ekonominya seperti apa, Pak? Pertama begini, BI itu sudah jelas ya di dalam aturannya bahwa ketika DP itu 0 rupiah itu ya, atau tidak ada DP sama sekali, itu sebenarnya nggak ada masalah asalkan ditanggung oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jadi dari awal itu gaduh regulasi itu sebenarnya sudah clear gitu ya. Nah kemudian begini, kita bicara soal dampak perekonomiannya. Dampak ekonominya jelas, kalau kita lihat ini di Indonesia secara umum itu rasio kepemilikan rumah memang 82% ya. Artinya backlog atau orang yang nggak punya rumah itu jumlah rumahnya sekitar 13,5 juta unit rumah yang belum ada tersedia. Dan dari 82% kepemilikan rumah, memang Jakarta yang paling parah, hanya setengah ya, yang memang tidak punya rumah sama sekali gitu. Tapi problemnya begini, problemnya adalah jangan-jangan konsepsi di Jakarta pembangunannya itu bukan membangun rumah, begitu ya, atau apalagi kepemilikan, KPR, bukan. Tetapi jangan-jangan yang dibutuhkan adalah rusunawa. Yang penting adalah harga sewanya murah, disubsidi oleh pemerintah. Kalau kita sebut tadi generasi muda yang sekarang komuter ya, dari Jabodetabek ya, Bogor, Tangerang, Bekasi, kemudian kerja di Jakarta, jangan-jangan yang dibutuhkan adalah justru rumah-rumah murah yang ada di pinggiran Jakarta, bukan lagi di Jakarta. Karena di Jakarta sudah tidak mungkin lagi membangun rumah tapak. Yang lebih penting lagi saya kira adalah kerjasama dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta. Yang kedua adalah sediakan transportasi yang terintegrasi dan lebih murah. Daripada membangun rumah, lahannya jelas terlalu mahal. Baik, nanti kita akan berbicara lebih lanjut ini terkait apakah rumah ini ada rumah landed tapak atau rumah seperti vertikal. Kami akan kembali. Ya, pemirsa masih bersama kami di Ada Berita Petang dan masih membahas rumah DP 0% akan dibangun. Kalau tadi sebelum jeda kita sempat menyinggung apakah rumah yang direncanakan atau dijanji kampanye itu, ini masyarakat masih miss nih Pak, apakah memang rumah itu landed, rumah yang ada tanahnya, atau rumah seperti rumah susun dan seperti apartemen begitu Pak, ya, rumah bertingkat? Rumah lahan ataupun rumah vertikal itu bukan jadi concern kita lebih kepada bagaimana pembiayaannya bisa DP 0. Bisa tanpa duit bisa beli rumah, kira-kira gitu. Bisa tanpa down payment bisa kita memiliki rumah. Artinya kita juga mengakui bahwa lahan di Jakarta sudah semakin sedikit untuk membangun rumah. Jadi artinya memang lebih kita fokus pada vertikal, hanya saja lagi-lagi kita fokus pada pembiayaannya. Kepada pembiayaannya aja. Jadi artinya ketika swasta menyediakan lahan untuk kita bangun rumah vertikal, ya ini kita eksekusi yang vertikal. Artinya memang kalau untuk lahan ya mungkin bisa dikatakan diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih apakah itu rumah vertikal atau rumah landed. Tergantung lah. Pemerintah akan menyanggupi begitu? Kita akan rilis dalam waktu dekat. Insya Allah 1 tahun 50.000 unit juga akan kita eksekusi. Dalam 5 tahun ya mungkin ada 250 sampai 300.000 karena memang dalam ini ada 300.000 kurang 300.000 ya. Ya ini yang jadi janji kita akan eksekusi dengan baik dalam waktu dekat insya Allah. Seperti apa nih kalau menurut pengamatan Pak Bima nih dengan yang disebutkan tadi eksekusi untuk rumah berapa 50? Ya 50.000 per tahun begitu Pak. Oke, secara makro memang pertama kondisi daya beli masyarakat, apalagi tadi sampai harus menabung. Sebenarnya tetap bayar DP gitu kan, itu harus diperjelas. Cuman konsepnya adalah ditabung dulu selama 6 bulan. Artinya masyarakat bagaimanapun juga tetap mengeluarkan uang. Nah, daya beli masyarakat secara umum sekarang sedang lesu, itu yang pertama. Kedua, pasar KPR itu jadi salah satu pasar yang agak sedikit dihindari oleh perbankan. Kenapa? Karena sekarang kredit macetnya sudah 2,8% per Agustus 2017. Kredit secara umum itu macetnya sekitar 3%. Artinya memang ini salah satu segmen yang memang resikonya cukup besar. Nah, apalagi tadi, jadi pertama ada konsepsi yang saya kira harus disambungkan dengan teknisnya, dan tadi banyak yang tidak nyambung ya. Tadinya mau masyarakat miskin ternyata 7 juta per bulan, siapa yang dapat itu? Kemudian masyarakat juga masih miss apakah rumah tapak ataupun rumah yang vertikal seperti rusunawa, bahkan sekarang rumah lapis ya. Saya nggak tahu itu modelnya kayak gimana. Dan yang ketiga,
kita lihat kalau memang sasarannya kelas menengah, dan kelas menengah ini yang paling resikonya sekarang cukup besar gitu. Baik. Jadi subsidinya juga apakah sudah ada di dalam APBN 2018, itu juga kita lihat kalau cuma 800-an miliar itu kecil sekali untuk membangun perumahan, apalagi mensubsidi sampai tadi ya 50.000 rumah. Jadi apakah pertanyaannya ini bakal terrealisasi 2018 atau kapan ini terrealisasinya, itu yang belum terjawab juga. Oke, Pak Antoni, ini gimana nih melihat masyarakat ternyata disuruh menabung dulu begitu, 6 bulan ke depan itu untuk apa? Apakah bisa disebutkan itu sebagai jaminan pengganti DP begitu, 6 bulan dengan ditentukan harga kisarannya per bulan? Ya, itu salah satu metodenya kalau menyinggung soal bagi anggaran dan lain-lain. Itu BI sudah men-state bahwa kalau mau join soal FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang bekerja sama dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, ya kira-kira Pemprov hanya mengeluarkan subsidi 1%. Saya belum tahu teknisi itu hitungannya, artinya sudah dikomunikasikan kemarin dari BI sudah memberikan sinyal positif, lampu hijau untuk kita, bagaimana kita mengeksekusi dengan baik. Ketika disinggung soal APBN, ketika ini partisipatif dari swasta, pengusaha properti, ini saya rasa ini bukan hal yang sulit untuk kita realisasikan. Karena minggu-minggu lalu saya sendiri sudah mendengar langsung dari teman-teman pengusaha bersedia. Ya. Lahannya sudah ada, sudah ready. Teknis pembiayaannya seperti Pembiayaan apa? mereka juga siapkan. Ya, disebutkan teknis pembiayaannya seperti apa, Pak? Ya, artinya Secara sebenarnya umum ya mungkin untuk bisa lebih dicerna begitu sama masyarakat. ya, artinya DP 0 ini, DP 0 rupiah nih. DP 0 rupiah DP tetap 0 rupiah. jalankan, tapi dengan harus menabung 6 bulan sebagai pengganti DP begitu. Ini masih kita discuss, bagaimana teknis metodenya. Artinya kalau ketika ini dari pihak swasta, mungkin ini akan lebih mudah dieksekusi karena B2B-nya lebih mudah kita realisasikan. Kalau untuk menabung di Bank DKI ini lagi yang kita fixkan bersama. Kami juga meminta masyarakat bersabar. Kami belum bisa identifikasi mana lahannya. Ketika saya ngomong ini di Kapuk atau di Muara, ini mana? Wah, ini udah langsung spekulasi. Ini saya rasa mafia-mafia tanah juga lagi menonton ini. Baik, kami masih menunggu begitu ya. Apakah memang sabar, Mbak? Iya, yang DP 0% itu, DP 0% itu memang harus seperti apa masyarakat kan sudah begitu semangat begitu kan, Pak? Artinya gini, ini beda dengan yang pemerintahan sebelumnya yang memang lebih mengutamakan menyewa dengan murah. Kita inginkan, saya dambakan ini punya rumah yang memang bisa kita jangkau secepatnya. Karena fresh graduate kita bicara, Mbak, nggak susah dieksekusi karena menyiapkan, let's say rumah 400 juta, mau menyiapkan 30% atau 20%, 80 juta. Dia mau simpan sampai kapan? Nah, dengan adanya regulasi ini pemerintah daerah kan mensupport. Artinya ketika belum ada payungnya, kita buatkan payungnya. Belum ada regulasi, kita buatkan regulasinya. Belum ada skemanya, kita buatkan skemanya. Kira-kira gitu, Mbak. Kalau hari ini dengan gagasan Anies Sandi 0 rupiah aja sudah disambut baik. Presiden Jokowi kemarin juga melaunching yang DP 1%. Apa bedanya? Baik. Kami masih menunggu begitu ya. Berarti masyarakat Jakarta ini memang harus sabar menunggu. Ini mungkin langsung penutup Pak Bima untuk perbincangan kita. Yang penting masyarakat Jakarta jangan di PHP. Siap. Gitu ya. Jadi intinya harus clear betul. Jangan sampai nanti DP 0 rupiah tapi suruh nabung, itu sebenarnya bukan DP 0 rupiah. Hanya penangguhan DP, masyarakat harus bayar DP juga gitu ya. Jadi memang waktu itu saya berpikir bagaimana caranya pemerintah DKI ini punya 70-an triliun APBD itu memang DP-nya disubsidi penuh. Tapi itu ternyata yang tidak terjadi. Jadi jangan sampai skemanya seakan-akan dibuat rumit. Ujungnya adalah tetap memberatkan masyarakat untuk memiliki rumah. Jadi konsepnya memang saya kira memang harus diperjelas begitu lebih ya, panjang Pak. ya. Ini mungkin mudah-mudahan saja ya ini Pak Antoni ini bisa segera merealisasikan dan membuat jelas begitu biar tidak terombang-ambing dengan PHP DP 0% begitu. Terima kasih Pak Antoni atas waktunya. Terima kasih Pak Bina atas waktunya. Dan